البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kemarin terakhir kita telah membaca tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-17 dari surat Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafikin. Mereka tidak memiliki pendirian yang kokoh, dalam artian mereka apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami juga beriman seperti kalian. Kemudian apabila mereka bertemu dengan orang-orang munafikin, mereka juga mengatakan kami bersama kalian. Namun walaupun keadaan demikian, condongnya orang-orang munafikin kepada orang-orang kafirin, sehingga Allah Subhanahu wa taala ilhaqkan, ikutkan orang-orang munafikin dengan orang-orang kafir berada di neraka jahanam. Bahkan keadaan orang munafik berada di neraka yang paling bawah. Barakallahu fikum. Sekarang kita akan lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-18 dari surat Al-Baqarah mengenai sifat orang-orang munafikin yang mereka barakallahu fikum berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summum bukmun umyun fahum la yarji'un." Mereka tuli dan mereka bisu, umyun dan buta, fahum la yarji'un, maka mereka pun tidak mau kembali kepada jalan yang benar. Kenapa demikian? Kita lihat tafsirannya, ayat yang ke-18 dari surat Al-Baqarah ini. Hum summun an sama'il haqqi, sama'an atau sama'an tadabburin. Jadi mereka itu tuli dari mendengar kebenaran dengan pendengaran yang diiringi dengan tadabbur. Jadi mereka mendengarkan, cuman tadabburnya nggak ada. Sehingga layak kalau seandainya mereka diilhaqkan, diikutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang kafir. Karena mereka memiliki mata tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memiliki mata hati atau akal tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun kembalikan mereka dalam keadaan yang sehina-hinanya. Pada asalnya manusia diciptakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang paling sempurna. Bayangkan itu. Kemudian dikarenakan ulah mereka berpaling dari kebenaran, berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada apa? Keadaan yang paling rendah dan hina. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka, orang-orang yang berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala kepada keadaan yang paling rendah dan hina. Dan itu adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah mengisi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Sifatnya bagaimana sifatnya? Sifatnya tidak jauh dengan sifatnya orang-orang munafikin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki mata hati, akal, tapi tidak digunakan untuk memahami dengannya. Tidak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka memiliki mata tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk apa? Mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka orang-orang yang sifatnya, yang kriterianya seperti ini, bagaikan binatang ternak, bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Nah, ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Nah, sifat orang-orang munafikin tidak jauh seperti sifatnya orang-orang kafirin. Nah, kalau orang munafikin apa kemarin? Humul ladzina yudhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufra. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Nah, barakallahu fikum. Jadi intinya barakallahu fikum, ujung-ujungnya mereka tetap dihukumi seperti itu. Karena nifaknya nifak apa kemarin? Nifak i'tiqadi. Bukan amali lagi, i'tiqadi, keyakinan sudah. Nah, kita lihat sini tafsirannya ini, hum summun an sama'il haqqi, nam sama'il tadabburin, bukmun 'anil nutqi bih, dan mereka bisu untuk mengucapkan kebenaran tersebut. Paham ya? Jadi mereka tuli dari mendengar kebenaran, sekaligus mereka juga apa? Bukmun, bisu, tidak bisa mengucapkan kebenaran tersebut. Umyun an ibsari nuril hidayah, buta dari melihat cahaya hidayah. Sehingga hidayah taufik itu bagaikan cahaya, sehingga cahaya taufik di hadapannya mereka pun buta, tidak bisa melihatnya. Kenapa? Karena mereka sudah terlanjur berpaling dari kebenaran, berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ketika mereka berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala pun palingkan juga, selewengkan juga hati-hati mereka, dan Allah taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Nah, kita lihat di sini, lidzalik, oleh karena itu, la yastati'una ar-ruju'a ila al-iman alladhi tarakuh, dikarenakan mereka sudah buta dari melihat cahaya hidayah dan tuli dari mendengar kebenaran dan bisu dari mengucapkan kebenaran, akhirnya mereka pun tidak mampu untuk kembali kepada keimanan yang mereka tinggalkan. Bayangkan, semula beriman tapi mereka tinggalkan, menjual apa? Menjual hidayah demi mendapatkan apa? Kesesatan kemarin. Nah, barakallahu fikum ya wa. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita lewati kemarin. Mereka adalah orang-orang yang mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Apa maksudnya ini? Maksudnya disebutkan dalam tafsirnya kemarin bahwasanya mereka itu menjual petunjuk, nah barakallahu fikum, demi mendapatkan kesesatan. Ewa. Waliyadzubillah. Tapi nah barakallahu fikum, perdagangan mereka tidak beruntung sama sekali, dan mereka pun bukan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, kita lihat di sini. Wasta'adu anhu bid-dhalal, dan bahkan mereka malah saling menggantikan kebenaran atau keimanan itu dengan kesesatan. Bayangkan itu, sudah di atas keimanan, di atas kebenaran, malah digantikan dengan apa? Kesesatan. Waliyadzubillah. Nah, barakallahu fikum. Itu sifatnya orang-orang munafikin. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-19 dari surat Al-Baqarah, "Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadral maut wallahu muhitun bil kafirin." Perhatikan di sini. Atau keadaan orang-orang munafikin itu diserupakan seperti hujan yang turun dari langit. Nah, barakallahu fikum, hujan yang turun dari langit. Nah, barakallahu fikum. Kita akan lihat nanti bagaimana dzulumatun wa ra'dun wa barqun, ketika hujan itu muncul, barakallahu fikum, langit-langit tersebut gelap, wa ra'dun, dan juga ada petir, atau istilahnya kilat, wa barqun, dan juga petir dan kilat saling silih berganti. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, akhirnya mereka pun meletakkan jari jemari mereka di telinga-telinga mereka, minas sa'iq, dikarenakan adanya petir-petir tadi itu. Hadarul maut, takut kematian. Mereka takut, khawatir terhadap kematian. Wallahu muhitun bil kafirin, padahal
Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan meliputi terhadap keadaan orang-orang kafir. Kita lihat tafsirannya. Tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-19 dari surat Al-Baqarah ini apa? Au tushbihu halu fariqin akhar minal munafiqin, atau menyerupai keadaan kelompok yang lain dari kalangan munafikin, yudhiru lahumul haqqa taratan, terkadang barakallahu fikum menampakkan di hadapan mereka kebenaran terkadang ya. Wa yashukkuna fihi taratan ukhra, dan terkadang mereka ragu, terkadang menampakkan, terkadang ragu. Barakallahu fikum, terkadang ikut perang bersama Rasulullah, terkadang mundur. Mereka kalau membikin panas tuh pandai gitu ya, segera berangkat jihad, ikut mereka, tapi nanti kalau sudah di pertengahan perjalanan mundur ke belakang. Bisa dilihat kisahnya dalam surat kisah-kisah itu surat Al-Anfal, At-Taubah, mengenai keadaan orang-orang munafikin. Barakallahu fikum. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam satu surat Al-Munafiqun bagaimana keadaan orang-orang munafikin di situ. Bisa dilihat dalam Al-Qur'an itu surat Al-Munafiqun. Diletakkan khusus karena memang keadaannya mengerikan sekali. Kita lihat di sini hala jama'atin yamshuna fil ara. Barakallahu fikum, keadaannya seperti keadaan sekelompok orang yang mereka berjalan di tempat terbuka. Ara itu tempat terbuka. Kalau tempat terbuka, kalau ini tertutup ya namanya ya. Kalau terbuka itu nanti kalau hujan kena hujan. Paham ya? Tadi di sini fayansibbu alaihim matan syadid, kemudian menimpa kepada mereka hujan yang sangat deras. Basah kan nanti? Basah. Barakallahu fikum, karena berjalan di apa? Di tempat yang terbuka. Tusahibuhu dhulumatu ba'dihha fawqa ba'd. Mengiringi mereka kegelapan sebagiannya di atas sebagian yang lainnya. Karena biasanya kalau hujan di tempat terbuka itu gelap rasanya, keadaannya gelap, kemudian petir, kemudian barakallahu fikum mengkilat, ya kan? Seperti itu. Ma'qasfir ra'd, bersamaan apa? Bersamaan diiringi tembakan kilat. Tembakan kilat tadi itu dari warnanya pun seperti itu mengkilat. Itu seperti itu. Barakallahu fikum. Mengerikan sekali. Wala ma'anil barqi, dan juga diiringi dengan apa? Kilatan petir atau kilatan barakallahu fikum, atau cahaya kilat tadi. Karena kilat itu ya, itu kan jadi memunculkan cahaya. Itu mengerikan sekali. Lam'an itu semacam cahaya, nur, cahaya dari kilatan itu. Waswa'iqul muharraqah. Atau waswa'iq al-muhraqah, atau petir-petir yang membakar. Keadaannya ngeri sekali. Allati taj'aluhum, ini permisalannya ya, orang-orang munafikun seperti itu. Allati taj'aluhum min syiddatil hauli yad'una asabi'ahum, yang akhirnya dikarenakan rasa takut yang sangat dahsyat, mereka pun meletakkan jari jemari mereka di telinga-telinga mereka. Kenapa meletakkan tersebut? Khaufan minal halak, takut kalau seandainya binasa. Kan di tempat terbuka, jalan, hujan deras, petir menyambar. Dalam artian apa? Kilat. Barakallahu fikum, silih berganti. Kemudian petir juga di sekelilingnya. Akhirnya mereka pun meletakkan apa? Tangan-tangan mereka atau jari jemari mereka ke telinga mereka. Karena takut kalau seandainya binasa, mati. Wallahu ta'ala muhitun bil kafirin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi atau zat yang mengetahui keadaan orang-orang kafir, la yafutunahu, mereka tidak akan terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, wa la yu'jizunahu, dan mereka tidak mampu untuk membuat Allah taala lemah, enggak mampu. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuat. Kekuatannya apa? Kekuatannya berbeda dengan makhluk. Jelas itu karena Al-Khaliq pencipta. Barakallahu fikum, dzul quwwatul matin, zat yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, ayat yang ke-20. Yaqatul barqu, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqatul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilat tadi menyambar penglihatan mereka. Di tempat terbuka tadi. Kullama adha'a lahum masyaw fi. Kapan saja atau setiap saja setiap cahaya itu menerangi mereka berjalan. Gelap tadi ya. Ada kilatan dari cahaya berjalan mereka. Wa idza adlama 'alaihim qamu. Kemudian ketika telah datang gelap, barakallahu fikum, hilang cahaya tadi, mereka cuma berdiri. Berdiri dalam artian bagaimana? Berdiri tempat. Gelap enggak bisa jalan.
Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian apa? Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menghilangkan pendengaran mereka dan apa? Dan penglihatan mereka, mampu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya menghancurkan semua, paham ya? Nah, semua di muka bumi ini makhluk yang ada dihancurkan diganti dengan apa? Makhluk yang baru, mampu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kalian semuanya, menghancurkan kalian semuanya dan mendatangkan apa? Makhluk yang baru. Jika Allah telah menghendaki, mampu. Nah, wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang demikian itu bagi Allah taala bukan perkara yang susah atau sulit. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun perlu diperhatikan di balik itu ada hikmah dan tujuan yang sangat mulia. Nah, barakallahu fikum, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang munafik. Tujuannya apa? Hikmah diciptakannya apa? Surga dan neraka. Sudah kita jelaskan kemarin ya. Nah, kalau seandainya Allah taala itu memberikan hidayah kepada semua manusia, mampu enggak? Mampu enggak kira-kira? Mampu, jelas. Memberikan semua dapat hidayah semuanya, masuk surga semuanya, mampu. Tapi hikmah di balik itu bagaimana? Allah Ta'ala menciptakan dua, surga dan neraka. Paham ya? Nanti kalau semuanya diberikan hidayah, niscaya neraka hikmahnya berkurang. Paham ya? Sehingga apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha." Jika kami menghendaki, kami akan mendatangkan setiap orang itu, setiap jiwa itu hidayahnya. Dikasih kamu dapat hidayah, ini dapat hidayah. Jadi enggak ada kafir, itu enggak ada. Itu kalau Allah Ta'ala menghendaki. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Walakin haqqal qaulu minni." Akan tapi telah benar ucapanku, "La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya ada hikmah di balik itu. Allah Taala sengaja tidak apa? Tidak memberikan hidayah semuanya. Nah, hikmah di situ adalah hikmah apa? Hikmah syar'iyyah. Ada yang beriman, ada yang tidak. Ada yang beribadah, ada yang enggak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Buktinya fenomena yang terjadi, beribadah semua enggak? Enggak, ada yang beribadah, ada yang enggak, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang munafik. Ini namanya hikmah syar'iyyah. Hikmah syar'iyyah itu tujuan yang sifatnya syar'iyyah yang apa? Bisa terjadi, bisa enggak terjadi. Tapi perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Perkara dicintai kan? Perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Bisa terjadi, bisa enggak. Ini namanya hikmah syar'iyyah. Karena hikmah terbagi menjadi berapa? Dua. Hikmah syar'iyyah sama hikmah kauniyah. Cara membedakannya mudah. Jangan terlalu pusing-pusing, mudah. Perhatikan baik-baik ya, bedakannya. Kalau hikmah syar'iyyah, nah terkadang dinamakan dengan iradah syar'iyyah, masyiah syar'iyyah, seperti itu ya. Nah, itu maknanya adalah barakallahu fikum, iradah syar'iyyah atau hikmah syar'iyyah itu berkaitan dengan perkara yang hanya Allah Taala cintai saja. Paham ya? Berkaitan dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai saja. Nah, dan bisa terjadi, bisa enggak terjadi. Sekarang ibadah. Allah Subhanahu wa taala cintai enggak? Cintai. Tapi buktinya apakah semua manusia beribadah? Tidak. Ini namanya hikmah syar'iyyah. Mudah kan? Mudah. Yang kedua, hikmah kauniyah itu hikmah yang berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala benci. Lebih umum berarti kan? Dan pasti terjadi, bedanya itu. Bedanya kalau hikmah kauniyah pasti terjadi. Tapi berkaitan dengan dua perkara, yang dibenci dan yang dicintai. Kita lihat sekarang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beriman enggak? Beriman. Nah, keimanan yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala cintai enggak? Cintai, dan pasti terjadi. Terbukti kan terjadi kan? Ewa. Kemudian Abu Lahab, Abu Jahal itu mati dalam keadaan kekufuran, kafir. Nah, kekufuran Allah Ta'ala benci atau cintai? Benci. Dan pasti terjadi enggak itu? Terjadi pada Abu Lahab dan Abu Jahal tadi. Ini adalah hikmah kauniyah. Jadi bedanya hikmah kauniyah dengan syar'iyyah, bedanya apa? Ahmad? Syar'iyyah ya, Pak? Hanya perkara yang Allah Ta'ala cintai. Nah, bisa terjadi, bisa enggak. Itu syar'iyyah. Seperti ibadah tadi itu. Perintah ibadah ini Allah Ta'ala cintai enggak? Jelas cintai, tapi ada yang beribadah, ada yang enggak. Ada yang beriman, ada yang kafir. Seperti itu.
Nah, kalau kauniyah mencakup perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala benci, tapi pasti terjadi. Pasti terjadi. Barakallahu fikum. Itu lingkupan secara keumuman seperti itu. Perbedaan yang barakallahu fikum disebutkan para ulama mengenai hikmah syar'iyyah dan kauniyah tadi. Barakallahu fikum. Ayo kita lihat di sini. Kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Ini perhatikan baik-baik. Di sana ada ucapan yang sangat berbahaya, yaitu ucapan yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu mampu terhadap perkara yang dikehendaki saja. Jadi nanti wallahu qadirun 'ala ma yasha. Jadi Allah SWT mampu terhadap perkara yang dia kehendaki. Jadi kalau yang enggak dikehendaki enggak mampu. Nah, itu keliru ungkapan-ungkapan seperti itu. Tapi kita katakan apa? Allah Subhanahu wa taala mampu terhadap segala perkara yang Allah taala kehendaki. Paham ya? Segala perkara Allah taala mampu itu. Yang dikehendaki ataupun yang tidak dikehendaki. Umum sifatnya kan? Ada lafaz wallahu 'ala ma yasha'u qadir. Dan Allah taala terhadap apa yang dia kehendaki mampu. Itu nanti masih ada apa? Ucapan di balik itu. Allah Subhanahu wa taala mampu terhadap perkara yang Allah taala kehendaki. Ada timbul pertanyaan, berarti perkara yang tidak dikehendaki enggak mampu. Ini kelirunya ini ya. Yang benar bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mampu terhadap perkara, Allah Subhanahu wa taala mampu pada semua perkara. Semua perkara. Tapi perkara yang mana? Yang mungkinat. Yang mungkin wujudnya terjadinya. Berarti perkara-perkara yang tidak mungkin bagaimana? Enggak Allah taala bahas. Paham ya? Seperti misalkan, mungkin enggak Allah taala menciptakan yang semisalnya? Mampu enggak Allah taala menciptakan Allah lagi itu? Itu pertanyaan yang berbahaya sekali seperti itu. Paham ya? Nah, kita tidak boleh bahas masalah itu karena tidak dibahas ya. Tidak pernah dibahas oleh Nabi kita Muhammad, para sahabat dan semisalnya. Nah, jadi perkara ucapan wallahu 'ala kulli syai'in qadir atau innallaha 'ala kulli syai'in qadir ini bil mumkinat. Paham ya? Ini disebutkan dalam syarah-syarah yang ada seperti itu. Nah, dalam artian ketika penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu mampu semuanya. Tapi perkara yang mumkinat. Mungkin perkara yang mungkin terjadinya, mungkin wujudnya. Yang tidak mungkin bagaimana? Tidak mungkin terjadi. Karena tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menciptakan yang semisalnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat itu kalau seandainya di muka bumi ini ada dua ilah, akan apa? Rusak, hancur, saling rebutan kan? Menunjukkan bahwasanya perkara yang tidak mungkin enggak dibahas. Paham maksudnya ya? Nah, ini perlu diperhatikan karena sebagian mereka mengatakan Allah Ta'ala cuma mampu terhadap yang dikehendaki saja. Yang enggak dikehendaki enggak mampu. Itu enggak dibahas. Jangan dibahas. Paham ya? Kalau dibahas biasanya bikin pusing. Paham ya? Yang kita yakini bahwasanya Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu yang mungkinat. Mungkinat itu sesuatu yang mungkin adanya dan ada wujudnya. Adapun yang tidak mungkin bagaimana? Enggak dibahas. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat syarahnya. Barakallahu fikum, tafsirannya di sini. Barakallahu fikum. Yuqaribul barqu min syiddati lam'anih. Jadi kilatan tadi barakallahu fikum hampir-hampir menyambar dikarenakan apa? Dikarenakan cahaya kilatan yang sangat dahsyat. An yasluba absarum, hampir menghilangkan pandangan. Yasluba itu yanfiya. Paham ya? Salbiyah itu manfiyah maknanya. Jadi hampir-hampir apa? Menghilangkan pandangan-pandangan mereka. Wa ma'a dzalika fa kullama adha'a lahum mashaw fi dhawihi. Bersamaan dengan itu, sudah tahu bahwasanya kilatan tadi itu sudah hampir menyambar ya. Barakallahu fikum karena saking dahsyatnya tadi. Bersamaan dengan itu, kapan saja ada cahaya yang ada pada mereka, cahaya kilatan tadi itu, mereka berjalan barakallahu fikum bersama cahaya tersebut. Karena ada cahaya, jalan. Wa idza dhahaba, dan ketika hilang cahaya tadi, adlamat tariq, jalan pun mulai apa? Gelap, enggak bisa lagi. Adlamat tariq alaihim, jalan gelap untuk mereka. Fayaqifuna fi amakinihim, akhirnya mereka pun apa? Terdiam dan berdiri di tempat-tempat mereka. Seperti ini keadaannya, wal'iyadzubillah. Sehingga ketika di sirat, jembatan nanti Jisr, yang orang-orang akan melampaui sirat tersebut, bagaimana? Ada yang berjalan di sirat tersebut, sirat jembatan yang mau tidak mau kita melampauinya nanti, barakallahu fikum, itu apa? Dikisahkan bahwasanya lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, bayangkan tuh.
Pedang tajam kan? Ini lebih tajam lagi. Bagaimana lewatnya? Jangan khawatir. Bagi orang-orang yang beriman, dan amalan-amalan soleh yang ada pada mereka itulah sebagai barometer penentu nanti. Ada yang mereka yang amalannya bagus, dia bisa menyeberang bagaikan apa? Bagian kilat, cepat. Bagaikan apa? Orang yang naik buruk dan semisalnya cepat sekali. Kemudian bagaikan orang yang naik kuda balap, bagaikan orang yang lari, bagaikan orang yang jalan kaki. Nah, orang-orang munafikun bagaimana? Begitu jalan, cahaya mati. Mau tidak mau akhirnya tersambar oleh khototif. Khototif itu yang menyambar-nyambar. Disebutkan kalalib. Paham ya? Yang menyambar-nyambar, yang ujungnya itu bagaikan syauk sa'dan, bagaikan apa? Bagaikan duri. Jadi ujungnya bengkok gini. Ini enggak diketahui besarnya seberapa kecuali Allah SWT yang tahu. Menyambar-nyambar nanti. Waliyadzubillah ya. Barakallahu fikum itu. Untuk keadaan orang munafikin di akhirat pun seperti itu keadaannya. Kita lihat sini, selesaikan dikit lagi. Walaula imhalullahi lahum, dan kalau seandainya bukan penguluran Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, la salaba sam'ahum wa absarhum, niscaya Allah taala akan hilangkan pendengaran mereka dan pandangan mereka. Wa huwa qadirun 'ala dzalik fi kulli waqtin, dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mampu untuk menghilangkan pandangan, menghilangkan pendengaran di waktu kapanpun Allah taala mau. Mampu, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua makhluk. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Itulah keadaan orang-orang munafikun. Wal a'yadu billah. Nas'alullaha salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nas'alullaha an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kita selesaikan tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang surat Al-Baqarah ayat yang ke-20. Adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Bismillah jalla wa ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.